Lu tahu nggak, ada satu anak muda yang udah ditakdirkan buat ngubah sejarah dunia, dan dia benar-benar lakuin itu. Dia bukan cuma penakluk kota, tapi penakluk peradaban. Namanya Muhammad Al-Fatih. Tahun 30 Maret 1432, di kota Edirne, ibu kota Kekaisaran Utsmani, lahir seorang bayi bernama Muhammad Al-Fatih yang kelak bikin dunia berguncang. Sejak kecil, dia bukan dibesarkan dengan kemewahan, tapi dengan visi besar. Gurunya, Syekh Aksem Setin, terus menanamkan satu kalimat di kepalanya. Suatu hari, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kota yang dijanjikan Rasulullah kepada umat Islam. Dan kalimat itu bukan sekadar doa, itu jadi obsesi. Muhammad tumbuh dengan disiplin keras. Di umur 8 tahun, dia udah hafal Al-Quran. Di umur 12, dia belajar strategi perang, matematika, fisika, dan filosofi Yunani. Sementara anak-anak bangsawan lain sibuk berburu dan berpesta, dia belajar memimpin pasukan, belajar sabar, dan belajar berpikir seperti jenderal sejati. Waktu dia naik takhta di umur 19 tahun, semua orang di istana ngeremehin dia. Sultan muda katanya. Belum siap katanya. Tapi mereka salah besar. Karena bocah ini bukan cuma penguasa, dia udah lahir dengan satu misi yang dia anggap perintah Tuhan. Konstantinopel. Kota yang selama lebih dari 1000 tahun gak pernah bisa ditaklukkan. Bentengnya setebal 5 meter, 3 lapis, panjangnya puluhan kilometer. Laut di depannya dijaga rantai baja raksasa. Pasukannya dilatih dari generasi ke generasi. Puluhan kali pasukan Islam nyoba masuk, dan semuanya gagal. Tapi Al-Fatih nggak kayak penakluk lain. Dia nggak cuma berperang pakai pedang, tapi pakai akal. Dia mulai mempersiapkan segalanya dengan teliti. Dari logistik, senjata, sampai moral tentaranya. Dia pesan meriam terbesar di dunia waktu itu, Basilika, yang bisa ngelontarin peluru batu seberat 1,5 ton. Dia bangun benteng baru di tepi Bosporus buat motong jalur bantuan Romawi. Dan dia udah ngumpulin pasukan 80.000 orang, siap ngelawan kekuatan yang udah bertahan 1000 tahun. April 1453, pengepungan Konstantinopel dimulai. Meriam-meriam raksasa meledak tiap hari, tapi tembok kota tetap berdiri. Pasukan Bizantium bertahan mati-matian, sementara laut mereka dilindungi rantai baja yang bikin kapal Utsmani nggak bisa masuk. Sampai akhirnya Al-Fatih ngelakuin hal yang bikin dunia bengong. Dia nyuruh tentaranya angkut kapal lewat darat. Malam itu, lebih dari 70 kapal perang ditarik melintasi bukit-bukit curam dengan batang kayu dan minyak sebagai pelumas. Orang-orang Bizantium kaget pas lihat kapal musuh tiba-tiba muncul dari balik gunung di pelabuhan mereka. Itu bukan mukjizat, itu strategi yang gak pernah terpikir manusia waktu itu. Setelah hampir 2 bulan, tembok yang katanya abadi akhirnya retak. Tanggal 29 Mei 1453, pasukan Utsmani masuk ke kota. Teriakan perang berhenti, dan untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Konstantinopel jatuh. Tapi yang luar biasa bukan cuma kemenangannya, tapi caranya menang. Muhammad Al-Fatih larang tentaranya membunuh warga sipil. Dia lindungi gereja, rumah, dan orang-orang Romawi. Dia bahkan jalan ke Hagia Sophia, berdiri di tengah reruntuhan kota, dan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur. Kota itu nggak dijarah, kota itu dibebaskan. Setelah itu, dia ubah Konstantinopel jadi Istanbul, pusat dari dunia baru. Dia buka sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan observatorium. Dia undang ilmuwan, arsitek, dan seniman dari seluruh dunia buat bangun peradaban yang lebih besar dari sebelumnya. Dia bukan cuma penakluk dengan pedang. Dia pemimpin yang ngerti bahwa ilmu pengetahuan dan iman harus jalan bareng. Di usianya yang masih 21 tahun, Muhammad Al-Fatih udah jadi legenda hidup. Dia lanjutin ekspedisi militer ke Eropa, ngalahin pasukan Hungaria, Serbia, Bosnia, dan Walakia. Tapi sampai akhir hayatnya, dia tetap sederhana, tetap disiplin, tetap percaya satu hal. Tidak ada kejayaan tanpa ilmu, tidak ada kekuatan tanpa iman. Dia wafat di umur 49 tahun 3 Mei 1481 saat lagi nyiapin ekspedisi besar ke Italia. Tapi warisannya abadi. Dia bukan cuma menaklukkan tembok kota, dia menaklukkan sejarah. Karena dari reruntuhan Konstantinopel, lahirlah dunia baru yang menghubungkan timur dan barat. Muhammad Al-Fatih, penakluk yang gak cuma pegang pedang, tapi juga pena. Yang gak cuma menaklukkan kota, tapi juga menaklukkan hati sejarah. Dan semua itu dia mulai di umur 19 tahun. Sebelum itu makasih banyak buat yang udah donasi. Requestan sebelumnya sudah ya. Yang mau request kayak kakak ini bisa ke bio aku aja ya, makasih. Coba bahas Mehmet 2. Itu sama ya kak, dia adalah Al-Fatih. Semangat terus bang. Makasih banyak kak. Bang bahas Bahlil yang dijadikan meme dilaporkan ke polisi. Waduh, kalau itu saya nggak bisa bahaya. Bang topiknya ganti ke ilmuwan lagi. Ya nanti aku ke ilmuwan lagi. Makasih banyak buat yang udah donasi, yang mau donasi juga bisa ke bio aku aja ya.